Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat banget nih untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan update informasi terbarunya, brother bisa langsung nih subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like video ini serta berikan komentar kalian tentang video ini. Dan jangan lupa juga nih bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Informasi pertama datanya dari media Vietnam yang menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Apakah ini merupakan pertanda iri? Media Vietnam yakni The Tao 247 menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Sekadar untuk informasi, pelatih timnas Indonesia U17 yakni Bima Sakti telah mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menantang Barcelona Juvenil A alias U17 jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Kita memang ada agenda itu atau melatih tanding melawan Barcelona Juvenil A. Ya alhamdulillah PSSI memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita main sama mereka. Seperti itulah bagaimana kata Bima Sakti kepada awak media. Dan nantinya laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona Juvenil A dijadwalkan digelar di Indonesia. Pasalnya Barcelona Juvenil A sendiri memang akan ke Indonesia untuk melakoni International Youth Championship 2023 yang akan berlangsung di Bali mulai tanggal 7 sampai tanggal 14 Agustus 2023. Diketahui bahwa ada 4 klub, yakni Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers dari Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia FC. Dan nantinya 4 klub ini akan mengikuti turnamen tersebut. Sebelum ajang itu, Barcelona Juvenil A diundang untuk melakoni pertandingan persahabatan kontra timnas Indonesia U17. Pertandingan antara Garuda Asia versus Barcelona ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2023. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Ngurah Rai, Bali. Pada laga itu, timnas Indonesia U17 akan menggunakan nama tim Garuda United. Menariknya adalah media kenamaan Vietnam yakni The Tao 247 menyoroti bagaimana laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Lantas apakah media Vietnam itu iri melihat timnas Indonesia U17 yang mana timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan menjajal Barcelona Juvenil A jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Di artikel yang sudah dibuat, The Tao 247 memberikan judul Indonesia menghadapi Barcelona jelang putaran final Piala Dunia U17. Kemudian mereka menuliskan lebih lanjut, U17 Indonesia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan FC Barcelona Juvenil A untuk mempersiapkan putaran final Piala Dunia U17 2023. Dan sampai saat ini belum diketahui apa maksud dari The Tao 247 menyoroti laga timnas Indonesia U17 versus Barcelona. Yang jelas adalah media Vietnam itu kembali mengulas keberuntungan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status sebagai tuan rumah. Dalam artikelnya, media Vietnam itu menuliskan, Indonesia U17 meskipun tidak lolos ke babak kualifikasi sebelumnya, tetap berlaga di final Piala Dunia U17 2023 setelah mendapatkan hak sebagai tuan rumah turnamen oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Terlepas dari hal itu, saat ini timnas Indonesia U17 sedang dalam proses latihan di Jakarta untuk persiapan mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023 dengan memanggil 34 pemain. Nantinya Bima Sakti harus memilih menyeleksi menjadi 22 pemain, yang mana 22 ini akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Event tersebut nantinya akan digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember di Indonesia. Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Manchester United. Salah satunya adalah tentang bek mereka yang menyusul Ronaldo ke Al Nassr. Lantas siapakah bek yang dimaksudkan? Manchester United menyumbang pemain lagi nih ke Al Nassr. Setelah nama Cristiano Ronaldo, kini pemain bertahan Alex Telles menyusul ke Arab Saudi. Transfer dari bek MU itu kabarnya sudah tuntas pada hari Selasa tanggal 18 Juli waktu setempat. Dan dikarenakan hal tersebut, Alex Telles merupakan ex pemain setan merah kedua yang merumput di Arab Saudi. Dalam hal ini, MU akan menerima bayaran 4 juta pound sterling plus bonus dari Al Nassr. Total gaji pemain Brazil itu mencapai 7 juta pound sterling per musim dengan biaya tambahan. Dan nantinya, Telles akan reunian dengan Ronaldo. CR7 sudah lebih dahulu nih pindah ke Al Nassr sejak akhir tahun lalu, usai ia memutus kontraknya di Manchester United. Alex Telles sendiri sudah lama tidak masuk rencana manajer MU, mulai dari Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, hingga kini Erik ten Hag. Musim lalu misalnya, dia dipinjamkan ke Sevilla. Karena pada kala itu setan merah sudah punya Luke Shaw dan baru saja membeli Tyrell Malacia.
Manchester United mengikat Telles dengan kontrak hingga tahun 2024 plus opsi perpanjangan setahun. Nah, karena perjanjian tersebutlah mereka meminta uang transfer ke Al Nassr. Namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano nih, nominalnya belum disepakati. Telles sendiri dikabarkan sudah menerima proposal Al Nassr yang menawari ikatan kerja hingga tahun 2026. Dan untuk informasi saja, MU mendatangkan Telles dari FC Porto usai menyetor 15 juta pound sterling pada tahun 2020. Mereka pada kali itu kepincut melihat kinerja Telles yang mencatatkan 131 penampilan dan mencetak 29 gol serta 40 assist. Namun Alex Telles sulitnya menjadi starter di Old Trafford. Selama dirinya berseragam seta merah, dia cuma bermain 50 kali dan menyumbang 1 gol saja. Telles sempat bermain bersama dengan Ronaldo di musim 2021-2022 sebelum akhirnya ia dipinjamkan. Pada musim 2023-2024, Alex Telles dipinjamkan oleh MU ke Sevilla. Bersama dengan Sevilla, ia bermain 38 kali dan memenangkan gelar Liga Europe. Alex Telles nantinya akan menjadi bintang Eropa kedua yang direkrut oleh Al Nassr. Sebelumnya, klub Arab Saudi itu sudah mendatangkan Marcelo Brozovic ke Timur Tengah. Manchester United sendiri akan menggunakan uang hasil penjualan Alex Telles demi mendanai pembelian muka anyar. Sebelumnya mereka sudah berhasil merekrut Mason Mount dari Chelsea dengan nilai 55 juta pound sterling. Seta Merah juga akan segera mengumumkan kedatangan kiper Inter Milan Andre Onana yang memakan biaya hingga 55 juta euro. Tidak berhenti sampai di situ saja, MU juga tengah membidik penyerang Atalanta yakni Rasmus Højlund. Adapun untuk Telles bukan satu-satunya pemain yang masuk ke dalam daftar jualnya MU. Dilaporkan ada 13 nama nih yang siap dilepas, termasuk diantaranya Harry Maguire, Anthony Martial, dan Jadon Sancho. Laporan tersebut mengklaim bahwa Maguire akan tersedia dengan biaya sekitar 40 juta pound sterling. Dan seperti yang kalian tahu bahwa bek tengah timnas Inggris itu kesulitan yang mendapatkan menit bermain selama musim 2022-2023. Sancho juga diduga dapat pergi. Manchester United mencari sekitar 40 juta pound sterling untuk pemain sayap asal Inggris itu, yang sebagian besar berjuang menunjukkan performa terbaiknya sejak tiba dari Borussia Dortmund 2 tahun lalu. Sementara untuk Anthony Martial dikatakan dihargai dengan harga 25 juta pound sterling. Striker asal Prancis itu juga berpotensi pergi meskipun Manchester United kekurangan pilihan di sepertiga akhir lapangan. Kemudian untuk pemain lainnya yang juga masuk ke dalam daftar jual Manchester United adalah Donny van de Beek, Fred, dan Anthony Elanga. Ketiganya dikatakan tersedia dengan harga masing-masing 20 juta pound sterling. Hannibal Mejbri, Eric Bailly, dan Brandon Williams juga bakal dijual di musim panas ini. Sementara itu, masa depan Zidane Iqbal telah diputuskan dengan Manchester United mengkonfirmasi bahwa sang gelandang telah meninggalkan klub untuk pindah ke FC Utrecht. Sedangkan untuk masa depannya Scott McTominay juga dipertanyakan nih dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Skotlandia itu tidak lagi dianggap nih sebagai starter reguler untuk klub tersebut. Newcastle United telah dikaitkan dengan McTominay pada Januari lalu dan diperkirakan bersiap untuk menghidupkan kembali ketertarikan mereka di musim panas ini. Tawaran sebesar 40 juta pound sterling kemungkinan besar akan cukup untuk meyakinkan Manchester United menjual McTominay. Sementara itu, Dean Henderson diyakini akan tersedia dengan harga 20 juta pound sterling. Nottingham Forest dikatakan tertarik untuk merekrut sang penjaga gawang secara permanen musim panas ini. Sementara itu, raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak penyerangnya Marcus Rashford. MU mengumumkan kabar baik itu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. United sebelumnya sudah mengupayakan kontrak baru itu sepanjang musim 2022-2023 yang lalu. Pasalnya, untuk kontrak dari Marcus Rashford di Old Trafford akan berakhir pada musim panas 2024. MU ingin mempertahankan Rashford karena penampilannya di pertahanan lawan begitu memukau. Erik ten Hag pun disebut memasukkannya dalam proyek yang sedang ia bangun di Old Trafford. Kini MU pun perlu senyum karena Rashford sudah resmi membubuhkan tanda tangannya. Manchester United kemudian merilis pengumuman yang cukup singkat saja. Mereka mengungkapkan bahwa mereka menambahkan kontraknya Marcus Rashford selama 4 tahun. Dan seperti inilah bagaimana pernyataan resmi dari Manchester United. Marcus Rashford telah menandatangani kontrak baru yang akan memperpanjang masa tinggalnya bersama dengan Manchester United hingga tanggal 30 Juni 2028. Lulusan akademi kelahiran Wythenshawe ini telah membuat 359 penampilan dan mencetak 123 gol untuk klub sejak melakukan debutnya pada tahun 2016. Ia menutup musim 2022-2023 yang fantastis, di mana ia mencetak 30 gol dengan memenangkan penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year dan Players Player of the Year.
Well, sebelumnya informasi dari Manchester United tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa untuk sukai video ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Sampai jumpa dan juga salam olahraga.